Ketika Nabi Musa ini akan lahir, ibunya sudah cemas. Nyo ingin anak laki-laki, dan anaknya itu pasti laki-laki karena dia calon rasul. Nabi Musa konyo dongkak. Kiro Nabi Musa santi yang silik lintau pak. Ya kan, bayi itu kaki ketibo tanya kepoan tu. Indak lo di pagunuan kesempatan di Nabi Musa bertanya do. Padahal parui lapa 5 hampir 10.000 siko dia kan bisa aja bertanya. Ya kan? Aku ndak ada do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah dimatikannya kita malam tadi, dan itu sudah berlaku sepanjang usia kita masing-masing. Saya sampai pagi ini sudah 71 tahun 22 hari dihidupkan siang, dimatikan malam. Karena kita yakin bahwa kehidupan kita ini untuk beribadah, maka bangun tidur kita ke kamar mandi, taharah, berudu, setelah itu kita salat sunat. Dan kemudian begitu azan berkumandang, melangkah ke kinan suo, melenggang tangan nan kida, dari bukit kitolah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dakek lah datang, dan kita telah selesai pula mendirikan salat subuh berjamaah. Kita lengkapi dengan zikir, tahlil dan doa. Semoga dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah dari tubuh kita, seperti keluarnya nanti darah dari leher binatang korban ketika disembelih. Untuk itu Bapak Ibu yang ikut berkorban, datanglah ke penyembelihan hewan. Ketika darah itu mengalir, ya Allah, saya manusia biasa, saya tidak nabi, saya tidak orang pilihan seperti Rasul. Maka dosa saya banyak, ya Allah, ampunkanlah saya, gugurkan dosa saya seperti darah sapi yang mengalir ini. Amin. Tapi sebelum sapi itu tidak biak, ambo anjurkan apa babi siak ke telingonya. Anang ke kami bisian Ustaz, Allah babi niang. Tanya enggak? Ya kan? Mungkin kalau pandai dia bicara, alun lepas. 5 tahun umur ambo baru. Coba bayangkan. Baru 5 tahun sudah kena sembelih. Ikonalah 70 tahun kok alunnya dirabi orang. Alhamdulillah, itulah bedanya awak jo sapi. Tapi kadang-kadang sapi itu Pak bisa lo cadik dari awak walaupun nyo ndak pernah berbaju. Sudah Bapak mendengar kisahnya? Biarlah mau cerita pagi. Sebelum ada mesin bajak, orang kan membajak jo sapi, kuendak jo kabau, membajak sawah. Ya kan? Setelah sapi itu dipasangi pagi-pagi, kemudian entah berapa piring sawah yang telah selesai, sawah bepetak dinan data, gurun balenon dinan lereng, hanya bajak. Pas zuhur, orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung
sapi kau ndak membaca le, nyot tagak apa? Bang kau tagaang kecil orang di belakang. Ndak terengah ada orang zanje. Kasalat waang ada di malu salat ada sapi macam. Waang orang kan. Salat waang dulu pai baudu sudah tu ambo bisa lo memakan rumpui istirahat lo ambo sebentar. Sudah hang salat beko tu minum kopi membaca lo balik melaki uga tua sarja. Ibu-ibu apa-apa yang datang ini sehat semua anak. Anan dikecian sapi tadi katuannya salah sapi itu atau mana? Kalau ada namanya lahan tu tidak sehat badan tu. Benar kan? Pihak kecil orang ko sawah seketek lagi dibacanya taruh iselah. Ada ndak lo salat baca. Alai sama orang ada nama. Masih ada ndak orang Islam yang tidak salat? Ini bapak-bapak. Sama jawab. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita berselawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan sampai salam kita ke Madinah Al-Munawwarah di tempat Nabi dimakamkan beberapa tahun yang lalu. Karena jasad Nabi itu seperti kita tidur saja, tidak akan pernah membusuk. Kaum muslimin, mudah-mudahan dengan salawat dan ucapan selamat yang kita baca dari mulut kita masing-masing, Allah berkenan mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam surga nantinya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, kita mengulang sejarah pagi ini. Sejarah yang akurat, sejarah yang tidak ditambah dan sejarah yang tidak dikurangi dan tidak diubah-ubah. Yaitunya sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sejarah siapa yang akan kita ulang? Di radang-radang bak masuk di kirai-kirai kabanda tetanggo ikan sigulamo. Dibilang-bilang dia tok, dicurai-curai di papa, di bangki tambonan lamo. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi Rasul ini Pak beragam musibah, cobaan yang ditimpakan kepadanya. Jadi orang kalau akan menjadi orang besar dan seperti pohon besar, itu angin yang akan menimpa. Kalau jadi rumput kecil, itu acok tapi jak. Itulah. Besar pun ditimpa angin. Inilah kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya, kapan hidup kita ini benar-benar tenang dan benar-benar tentram, benar-benar menikmati hidup? Kalau Allah nanti mentakdirkan kita memasuki sorga, begitu kita dalam sorga, itulah kehidupan yang tenang. Selama di dunia ini tidak. Kenapa? Banyak saja cobaan. Kalau di kampung kini orang baladang lado Pak, sewalun lado tu ditanam di Bali lo plastik lo. Ditutui petak lado tu jo plastik. Masuk ambo ketek-ketek dulu lu lado. Jadi lado nan serupa itu ambo tanyo, untuk apa plastik ko Pak? Awak ndak basiang lai je. Ndak tumbuh rumput do plastik tu ange ananda ke tungguanyo tu saja diberasihan. Namun bapak-bapak, namanya rumput ndak ditanam, kalau ndak diberasihan, lebih capek gadangnya daripada lado nan ditanam. Di dalam hidup ini, kaum muslimin, kejahatan cepat subur di tengah-tengah kesalehan. Benar tak? Ini bapak-bapak ini. Jadi Nabi itu dulu untuk calon jadi Rasul itu,
ketika bayi saja sudah dapat cobaan. Apa cobaan untuk Nabi Musa itu? Raja yang berkuasa ketika itu Fir'aun. Ya kan? Nama kecilnya Ramses. Nama kecilnya Me'etta. Gelarnya Ramses. Fir'aun itu adalah dinastinya. Itu lama sekali berkuasa. Jadi yang bertemu dengan Nabi Musa, Fir'aunnya bernama Me'etta. Malah Fir'aun yang sebelum itu ada yang perempuan. Para jemaah, Fir'aun yang akan bertemu dengan Nabi Musa ini malah menjadi ayah angkat Nabi Musa. Itu membuat peraturan seluruh anak laki-laki harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan hidup. Itu hanya karena khawatir takwil mimpi yang ditakwilkan oleh tukang sihir. Jadi kita umat Islam ini, Pak, kalau ada orang sekarang ini yang bisa takwilkan mimpi, itu tukang sihir, Pak. Tapi kalau Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu mujizatnya. Ya kan? Orang kita kan banyak pula yang menakwilkan mimpi. Ambo mimpi malam, Pak. Mimpi ya. Mimpi digigit ular atau ke ini macam. Kau laki macam. Ambo mimpi, Pak. Mimpi ya. Mimpi garaman tangga atau ke kematian. Ambo mimpi, Pak. Mimpi ya. Mimpi mencakau lauk ikan atau tanduk kari kadang macam. Jadi kan? Ini tidak benar ini. Jadi mimpi Fir'aun ini ditakwilkan oleh tukang sihir. Bapak-bapak yang terhormat, akan datang seorang anak laki-laki nanti akan menghancurkan Fir'aun. Ternyata itu tidak benar, Pak. Yang menghancurkan Fir'aun itu bukan Nabi Musa, tetapi Allah. Jadi kalau ada raja-raja zalim, Pak, kita berdoa saja. Jangan demo. Demo mereka punya aparat, Pak. Tidak kata lawan. Ya kan? Apa-apa mau ya paga atulah tibo apa ya kancang tu ke muka rabun matone. Ya kan? Maka kita berdoa kepada Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ketika Nabi Musa ini akan lahir, ibunya sudah cemas. Nyo ingin anak laki-laki, dan anaknya itu pasti laki-laki karena dia calon Rasul. Orang padusi selama kau ndak ada percaya Allah untuk jadi Rasul. Sebab itu padusi kau ni madu dua mangicik, ya kan? Pai ke kelapau alamo mota senan tu melekit pulang. Sama je kucing minta api. Ya kan? Apabila kaji ke disampaikan. Jadi makanya Allah tidak percaya perempuan jadi Rasul. Jadi anggota DPR silakan. Jadi camat silakan, jadi lurah silakan. Tapi jadi rasul, ibu-ibu jangan bercita-cita. Sedangkan kami saja tidak bisa lagi. Kenapa? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kaum muslimin, dia sudah mempunyai anak perempuan, itu sudah remaja putri. Dia ingin anak laki-laki, tapi dia takut karena dia sudah dicatat bahwa dia sedang hamil. Jadi orang tinggal memeriksa nanti ke rumah lagi, dihitung berapa bulan hamilnya ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu sudah tiba saat melahirkan, namun Allah, karena Allah yang berkuasa, jadi kita ini harus yakin yang benar-benar berkuasa itu Allah. Jadi kalau ada orang-orang zalim, itu akan dihancurkan oleh Allah. Berapapun besar kekuasaannya selama dia berkuasa itu. Tapi ketika dia lahir itu dilupakan oleh Allah, Pak. Pihak istana Fir'aun ini
sampai kepada anak buahnya yang paling rendah pangkatnya. Tak takana dia di rumah itu nomor segitu, RT itu, RW itu ada orang hamil, ndak ingat dia. Sehingga Nabi Musa itu selamat ketika lahir sampai berumur 9 bulan. Ya kan? Beliau akan memasuki usia yang ke-10 bulan, amru takana dek Fir'aun. Lupa Jawa ada rumah orang sinan RT itu. Ibu itu hamil dulu, mungkin sudah melahirkan, cek ke sana aja. Kalau laki-laki langsung bunuh. Bapak-bapak, tibalah ilham kepada ibu Nabi Musa. Wahai hambaku, ibu Nabi Musa, itu terasa ilham ke dalam hati ini. Masukkan anakmu ke dalam peti ini, kalau engkau khawatir, anyutkan ke sungai. Kalau ibu-ibu ada ilham seperti itu, bu, anyuin anak ibu ke sungai Siak. Silakan. Tapi ada orang tak disuruh, bu. Baitulah anaknya masuk ke plastik hitam, nyuanyuin ke sungai. Karena anak itu kaum muslimin dapatnya tidak beres. Iya kan? Dia nyutkan. Dengan berat hati dia nyutkanlah anak tadi. Ya Allah, peliharalah anak saya. Nan biasa menurut hukum malam kalau anyui dia dulu kamu apanya? Kaili atau kamu aro. Ya kan? Tapi kali ini sebesar itu air sungai Nil derasnya mengalir, tapi tidak mampu air itu menganyutkan sampai ke laut. Ya kan? Dia lari ke tepi, akhirnya tiba di tepian yang istana Fir'aun berdiri di sana. Ditakdirkan Allah, kadarullah, istri Fir'aun ini sedang di tepian itu. Nampak dia nyopeti kok. Nyelo ke tepi, nyoboka tutupnya. Alhamdulillah, istri Fir'aun ini kan ibu Aisyah, dia taat beragama. Ya kan? Ini lo cobaan untuk perempuan saleh, suaminya kafir, malah mengatakan dirinya tuh Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Begitu kesombongan Fir'aun itu, Pak. Kepada rakyat Mesir itu, yang Tuhan itu saya aja. Bukan Tuhan Musa aja. Tapi istrinya saleh dan cantik lagi. Sehingga salehnya istri Fir'aun itu, Pak, doanya dimakbulkan oleh Allah, dibuatkan rumah terindah dalam surga. Jadi kalau bapak ibu nanti masuk surga, terlihat rumah yang paling indah untuk perempuan saleh, itu rumah istri Fir'aun. Suaminya kafir tapi dia layani bapak ibu lahir batin, tidak pernah disia-siakannya suaminya. Iya kan? Begitu istri Fir'aun itu. Kalau nyoka memasak, bu, nyoba tanya ke suaminya, Dafir, samba nang kalama kini Dafir. Fir'aun artinya tidak Firdaus lah. Kan? Ke masjid kita ini Firdaus. Masjid Firdaus Indah Batiang, alamannya lawe, sangat rancak dipandang mata. Kok tetap kita ingin mendapat kasih sayang, tetaplah kita beramal bersama-sama. Kasih sayang dari siapa? Kasih sayang dari Allah. Itu istri Fir'aun itu. Jadi dapat anak gembira, nyolari ke rumah. Dafir, kita dapat anak di batang ayat. Kata Fir'aun, buka serawanya. Ya kan? Dibuka serawa bayi kok laki-laki harus dibunuh ke Fir'aun. Dafir, kok dapat anak padosi ibarat cincin jari manih pemenan ayah jubundonyo, ubek jari palareda mam sidingin tanpa di kapalo, kaganti badan diri kalau awak latu. Kok dapat anak laki-laki pembangkit batang terandam papuih malu di kanyang penjawek kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Awak indak warahna selama kola Dafir.
kita pelihara anak. Itu saya artinya mencelakai diri saya, kata Fir'aun. Entah seberapa anak orang yang laki-laki yang telah saya bunuh, sekarang kamu minta anak ini dipelihara. Saya tidak mau. Nyo ambil padang sekali di Fir'aun. Mencalik suami ambil padang tu, kalau yo kau dah bunuh aja, dia udah rajo, tidak bisa mau memantah. Cara nombor kini cik ini. Mandanga kacara itu pak, itulah kelemahan Fir'aun. Indak lututnya saya nak meretik dojo janggui-jangguinya. Mengacara nak diminta dia tidak sampai ke sinan dia udah ada. Sabok istrinya tu ndak ada orang serancak tu di Pekanbaru kan. Ya kan? Yo anaran rancak. Anda jadi dibunuh anak terdepan. Begitu Allah menolong, Pak. Jadi yang berkuasa siapa sebenarnya? Allah, bukan manusia. Ya kan? Ada secaranya di Allah. Jadi rajo kalau lah takwi di bini Pak, atau lah mek kesentarut. Manga rajo, awak sebagai suami saya takwi di bini, asentarut. Apa asentarut? Nak terjalik orang gaib, nak terjalik orang sana. Awak lah jadi orang semando masuk luka. Dengan sama je balui, tak bisa keluar lah. Jangan takwi di bini tak. Sagagagagah aku takwi di bini. Sagan iyo karenanya mitra idui awak. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Istri itu yang membantu kita. Kalau kita bersanding ketika kita dulu beralik kan sebelah kita awak dua-duanya. Anak daro jemara pulai bak talam jutu doang saji bak kapuran jo saoknya siku ikan siku kulari sama tajalo keduanya ciek bulan ciek matahari sama bacayo keduanya. Sampai bagaimanapun hidup kita istri setia kepada kita. Nak jadi Nabi Musa kau dibunuh. Cuma nyo menangis saya. Ya. Mengapa? Bangku nangis juga bu. Teragak menyusu. Siapa nak menyusuan? Ibu Aisyah tu tak beranak, tu tak beraya susunya dah. Nan baraya saruh ko susunya unto Pak. Ya kan? Itu unto mandu asa batino. Biar beranak, biar tidak beranak, biar hamil, biar tidak hamil, tu tetap baraya susunya untuk tu. Makanya ditakdirkan kendaraan Nabi itu oleh Allah. Jadi kalau Nabi haus, lapar di jalan, dia tinggal memarah situ. Ya kan? Ini. Nyoisuan di orang Yahudi, Pak. Baso untuk menyebar virus Ebola. Jangan pergi ke Makkah tu. Binatang untuk tu bawa yoji. Jangan cemas kita Pak. Dalam Quran untuk tu binatang istimewa. Kadi dah biasa tidak perlu dijarik dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Apa kok kadi dah biasa dijarik je dulu kau mah. Kau tidak lari. Iya kan? Itu untuk. Air susunya baraya taruh sepanjang masuk ada. Bapak-bapak laya ada rumput subur di Makkah. Abang konto tu gapuk badan. Kaum muslimin air ludahnya bisa menghancurkan benda keras. Asalnya makan di unto tu hancur benda keras itu, batu, pasir. Kalau ada rumput rencananya makan benda batu saja. Dewa selain dari nasi je makanan lain dapat tak bisa makan kasih ada. Atau unto tu. Ya kan? Dan kalau dia minum agak 2 jam itu bisa bertahan air di perutnya selama 4 bulan. Bagaimana kau nyebut untuk tu di Allah sinan serupa itu. Dahulu semasa Nabi belum ada penyulingan air laut. Jadi air sangat susah di padang pasir. Itu kau tahankan air di perut untuk tu di Allah. Allahu Akbar. Dibuatlah pengumuman di tepi jalan. Siana namu menyusu anak rajo datanglah ke istana. 3 fasilitas disediakan. Pertama digaji bara cukui.
Kedua tinggal di istana selama menyusui. Nang ketiga PBB ndak membayar. Rupalah doya PBB saja dulu. Pak Lurah kalau dia pergi kata sambutan mengaji gua itu je nanya sampai pagi petang malam siang. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Sabanya orang yang datang ke sini dia ingin mendapatkan fasilitas yang disediakan kerajaan. Tentu orang-orang beranak ketek meraih susunya. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Orang-orang itu. Kakaknya yang perempuan hadir di sana itu, nyoba lari pulang. Ibu di rumah mak, adik di sana mak, pindah dibunuh di Fir'aun. Kini malah Fir'aun menyuruh si anak nama menyusu adik awak tu, itu dia ke 3 fasilitas. Pajak nak membayar, gaji dia ke baracukui, tinggal di sana. Mak, pahilah mak. Pahilah induk Fir'aun ke sana. Di pintu saya maknya berupa lalu itu cik Nabi Musa. Ibunya lah yang menyusukan dia. Coba bayangkan kekayaan Allah kepada orang yang sabar memelihara orang akan jadi rasul. Ya kan? Ibu Nabi Musa tadi anak dibalik dari Allah tu di dunia baru tu. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inya nama menyusuan nya dapat gaji. Tinggal di sana PBB ndak membayar. Jadi kalau dapat musibah awak sabar saja. Akan diganti oleh Allah dengan bentuk lain yang kita anggap rugi kita kena itu. Akan diganti oleh Allah. Ya kan? Nah, inilah yang diterima. Akhirnya Nabi Musa itu para jemaah bertambah juga besarnya. Inyo bau umur 1,5 tahun ke Raja Taga. Janggui Fir'aun tu kan panjang. Hanya bawa paci jo janggui tu Raja Taga. Sebab dulu kan alun-ado gerobak-gerobak serpuk ini tu dibuat orang ya. Ya kan? Tak cabui janggui tu berdarah. Iyo dia membunuh aja anak ko keluar lo pisau lihat. Istrinya sinan. Dah, udah jopi kadang-kadang udah sama aja anak-anak. Lai kabaraka nyo gice udah 1,5 tahun kau udah bunuh aja. Cuma ambil api jo kue dah. Nama mana nyo ambil begonya. Dia ambil api jo kue. Bayi ko sukonya mencalik nansi rah. Api nyo ambil. Nyoba ko munculnya tapaki. Atau mengko Nabi Musa tu cadel ngice Pak. Lidahnya pernah terbang. Anak bodoh bawa kelakang ke Fir'aun. Napi dan makan kue dia lagi api makan. Anak bodoh macam. Asa jatuh Fir'aun menganggap Nabi Musa anak bodoh. Lagatang sampainya bujang-bujang ketik. Segala patuang di sana tu Pak nyoruntu itu. Nyimban orang Pak Musa mengamuk Pak nyoruntui pagar-pagar bawa. Pagar-pagar sana tu dari patuang. Biasalah penjatuhan anak bodoh ikut dibuat leceh. Berang ada tu gunungnya. Suatu kali berkelahilah suku kemenakan, ya kan namanya tu. Siapa sukunya Fir'aun? Pemilihlah berkelahi dengan keturunan Bani Israel. Bani Israel ini adalah Nabi Kudus anak Nabi Musa, keturunan Israel ini. Maka kepayahanlah Bani Israel ini. Nabi Musa paga kampung, jalik kampung, paga kampung, sayang nagari, paga nagari. Tapi nyo ndak mampu nyelarai. Jangan bercakap yo. Beko mati ko beko. Karena yang satu merasa di atas angin, dia family dekat raja, Nabi Musa konyo dongkak. Kira Nabi Musa santi yang silik lintau Pak. Ya kan, bayi tu kaki ketibo tu nyok kepohan tu. Tibo kaki ko melapu angin tu Pak. Nyok orang emosi namanya, nyok ulang mendongkak le. Iya. Ya kan? Nyok kepoh lo di Nabi Musa. Nah sampai 2 kali 3 kali berpantun Nabi Musa kali. Pantunnya bahasa Arab nak dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang.
lama lah rontong rang pitalah, dibuai orang malam mari, lah panik dagang dek baralah, kini membalik nyolai. Dia kan nyodongkak balik. Nyodongkak ada orang tu, nyopa gunon tanagonyo nan tabuang tu dek Nabi Musa, nyotagak lututnya. Tiba lutut Nabi Musa ko di bawah pusik wah, di bawah sudu-sudu hati. Tabula liat encik matonyo, mati. Melihat itu Nabi Musa pucat. Apa katanya? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Tuhanku, saya sudah menganiaya diriku. Engkau tahu ya Allah, saya tidak bersalah. Dan saya tidak sengaja membunuh, tapi kena lutut saya dia meninggal. Ya Allah, ampunkan saya. Jadi jawab dia Allah sekali, faghafara lahu, maka Allah mengampunkan baginya, innahu huwal ghafurur. Sabanta tu buruk bunyi pecah berito sampai ke istana. Tuanku, alunyo percaya tuanku le Musa ko kecil tuanku anak bodoh. Ko kemanakan tuanku banana lari putaliangnya aja. Lah jadi mai. Dijali ada Fir'aun kironya yo. Ya kan? Disuruhlah petugas-petugas menangkap Musa ini. Ternyata ada orang yang sayang kepada Nabi Musa ini. Apa kata laki-laki itu? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, aku datang kepadamu dari kota menyampaikan kabar berita buruk. Raja memerintahkan untuk menangkapmu, akan langsung dibunuh. Fakhruj, keluarlah dari sini. Inilah kaminan nasihin, saya memberi nasihat kepadamu. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Qasas. Kau tak sama je cerindo cindu mato kau apa? Cuma kayak menandin. Itu tak tentu kebenaran ceritanya dah. Nyobuek saya di kulik buku cerita tu jaleh ndak jaleh benar cerita tu. Sawah orang nanam bo bandakan, sawah ambo betanah liek, kaba orang nanam bo kabakan, mato ambo ndak mandiek. Itulah bentuk-bentuk cerita karangan manusia. Ini ndak. Ya kan? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 21. Larilah Nabi Musa aku yo kari tangko ambo pak iyo. Sambil lari itu nyo mendoa pak. Ya kan? Jadi awak kalau dalam ketakutan, ya kan? Jangan mak limbau. Ya kan? Tak bisa mak menolong awak saat itu. Tapi apa? Berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa itu? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Lindungilah aku ya Allah, peliharalah aku ya Allah dari kaum yang zalim. Lari nyotarui. Rupa jauhnya lari pak, dari Mesir ke Madian. Tapi karena dia anak muda, tubuhnya kekar. Nabi Musa itu bulunya panjang-panjang pak, kasar. Ya kan, ototnya sama dengan Sylvester Stallone. Ya kan, dan Arnold Schwarzenegger. Badannya kekar. Kaum muslimin dek kancang larinya ndak tersusul di orang mengajar, tibolah dinyo di negeri Madian. Negeri Madian ala tibo senan parui ko sangat lapar, awak jadi buron. Nampak dinyo orang berkerumun dekat semua. Ternyata orang rebutan ngambil air. Tutup sumur itu tidak sempurna terbuka. Jadi tidak bisa ember sama masuk ke dalam. Ada dua anak gadis, ya kan, sudah berjam-jam dia menunggu, belum dapat juga giliran. Nabi Musa prihatin menceliak. Nyodake gadis itu. Dia alamu ambo menceliak adinda tidak dapat air. Bamu kau nak satu barabuit. Kata anak gadis tadi. Qala ma khatbakuma,
qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami orang tua yang sangat dihormati di sini, bang. Kalau kami perempuan salah cando, buruk bunyi, panjang barito, kalau barabui jo laki-laki, baik kau jadi sebutan lidah kami. Malu ayah kami. Ini anak gadis luar biasa ini, kata Nabi Musa. Di dalam hatinya saya, ya Allah, kok lah dapat ini yang bonan serupa iko lah ya Allah. Nan tinggi rago dirinya, ndak amuh barabui-rabui je laki-laki. Hanya tolong ni Nabi Musa, ambil itu. Kenapa dia bisa nolong? Pak, kita kadang membuka tutup semua ke Pak. Kalau kami cuba sama-sama tadi mana muda nak talok. Ya kan? Nyo ambil nafas dari Nabi Musa kau sama jo bila bintang film sini si baga. Ya kan? Nyo angke tutup semua tu. Bergeser ya. Kan? Alah kadang. Tak murah orang tu pergi. Dia minuman lah kambiang. Rupa nak tu walau kam. Hanya minum dengan kambiangnya air dan 2 MB tu. Ya kan? Tunjuk tolonglah dari Nabi Musa balik. Tapi anak gadis itu kaum muslimin indak lo dipagunuan kesempatan di Nabi Musa bertanya tu. Padahal parui lapa. Di mana hampir 10.000 sih kau dia kan bisa aja bertanya. Ya kan? Aku ndak ada dah. Kalau Musa nang kini Pak dapat menolong orang serupa itu panjang tanyanya. Di mana tinggal dia berano morape. Dia kan boleh sudah datang. Itulah Nabi itu. Jawab sanda saya batang kayu. Anak tuan tawa anak lo dah terima kasih tu sudah dapat air terakhirnya cigin sebulan. Bagaimana cerita selanjutnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadwal pulangnya capek dari biasa. Ya kan? Nyo tanya ada ayahnya. Nah, biasanya kamu itu lewat waktu isya baru pulang. Sekarang kok cepat? Ada anak muda yang nolong tadi ayah, nampaknya ndak orang awak siko tu. Orangnya elok ya, tapi mukanya pucet. Ada masalahnya mungkin, alun makan mungkin ya. Maaf ya, kami lupa lo berterima kasih ke inyo ya. Bakal itu. Nabi Shu'aib sudah dapat wahyu dari Allah bahwa itu calon penggantinya Nabi Musa. Shu'aib Musa. Sudah itu pasti anak tu anak elok. Tamuinyo pilih, bawa pulang. Kita jamunya makan di rumah untuk pembalai jasanya. Anak gadis nombor 2 tadinya beradik kakak sama pak hampir semua kadang. Betul lah. Unilah indah, adindah lah. Dah unilah aja. Kaum muslimin faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Pailah nang gadang mencari Nabi Musa kau. Nampak dinya Nabi Musa tu alastiya malunya. Kadi pangan go, kadi imbau namanya ndak tentu kadi kode tindak lo jale ya kan. Ini bahala jago. Datang dari belakang Nabi Musa, membelakang menyenda ke batang kayu. Sedang mendoa. Ya kan? Apa kata anak gadis tadinya cari akak? Nyogoso-goson tanpa sendalnya kekasih. Bunyi-bunyi mencari Nabi Musa ke belakang. Dia kalau mata abang tak salah adinda akan mengambil air tadi. Yo, mangha kamari hari malam dia bekosu salah cando dipandang orang. Ambo bujang adinda ga. Acu itu calon Nabi itu Pak. Dado ini buruknya. Kok Musa nang kini kok kijang tawi ke macam. Ikan. Hari malam cek. Sihat. Ini apa kata anak gadis tadi? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayah sudah mengizinkan saya ke sini menyapui kakanda pulang ke rumah kami jamu makan. Untuk pembalih jasa kakanda tadi liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kaum muslimin, anak gadis kau dahulu berjalan penunjuk
Angin kancang, tak kalipek laroknya di lakang. Nampak paunya sekarang Nabi Musa itu. Kok Musa nak gini nani mato jali. Ya kan? Apa kata Nabi Musa? Tunjukan saya dari lakang dia, biarlah udah di muka aja. Angin kancang aja. Nabi Musa aku di muka jalan. Akhirnya tiba di rumah Nabi Shu'aib. Tiba di sana langsung Nabi Shu'aib berkata, "Qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin." Jangan camehna. Engkau bebas dari orang zalim di sini. Di sini bukan tempat Fir'aun lagi, tapi tempat saya aja. Kalau itu sekecil Nabi Musa apa? Latai dang sadonyo tunjang orang kapau. Rinu orang meninjau. Pange sasau danau singkara, ya kan? Randang orang limau kaum, anyang orang gubuk tinggi, ya kan? Ikan baka ketik Sulaiman, cukui sambal makalah nak, ya kan? Lai besi somba aja seketik Nabi Shu'aib. Tali kai panjang 9 orang memapai atas pelang, kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuh lah tangan nak. Makanlah sadonan taidang. Kita habis yang ke sadonya. Nabi Musa kau dek terlampau apa supaya pantun kau balik. Jonyo balik sesingkit. Dari pitalah ke batipu hari gampo di padang panjang sadang ke sawah ambole namu konon memakan nan taidang. Jadi kalau paru ilapa jam panjang nak kecil pak. Dingin je dah sini. Sudah makan Nabi Musa itulah kanyang parunya lah sindahonya ketika bawah kaum muslimin bapak-bapak ibu-ibu anan kata Nabi Shu'aib nak amuh kerajo siko. Tapi kira Nabi Musa paruilah kanyang makan alhamdulillah ditawari lo kerajo. Ya kan? Ada perkebunan, ada peternakan. Cik Nabi Shu'aib. Ambo kebalo lah pak. Jadi di peternakannya balong kambing. Ndaknya gaji dek Nabi Shu'aib kau dapat. Ya kan? Makan sedapeknya. Ada gaji. Lah 10 tahun onda jo honor daerah. Ya kan? Ini bapak-bapak yang terbaik. Tak diangkat jadi pegawai tetap. Ya. Onda namanya di negeri Latin. Honor daerah nak diangkat. Jadi anak gadis tadi yang prihatin. Ya kan? Cara dawanya. Ya. Kalau kita lihat Abang Musa kriterianya untuk jadi pegawai tetap bisa ya. Bab itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kak Musa memenuhi kriteria macam. Orangnya rajin, dia qawi, produktif, amin dan bisa dipercaya. Nyogosok-gosok kepala anak Nabi Shu'aib. Nah, sedang inyo nambah kerajo ndak ada minta cuy itu. Bangku ananda lo nama usul kan. Kena hati kenya ya. Lari anak tu kada punya galaknya pokok muncul. Kalau ada anak pas begitu tanduyo kena hati. Nyo turut dengan Nabi Shu'aib kada puas. Nyo paci bawa anaknya. Nak, sabar ya nak. Tak sekadar jadi pegawai. Ambo mau uji nyo. Memang anak ini pintar dan sabar. Indak sekadar kamu angkat jadi pegawai do nak. Kada nambi nak laki kau. Kadang hati anak. Disampai dek Nabi Shu'aib ke Nabi Musa. Kata Nabi Shu'aib. Qala berkata dia, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya. Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu anak perempuanku. Bagaimana? Nyobai bapantun dek Nabi Musa aku alin. Balam timbago tigo gayo basarang di rumpun nau anak apa ame ambo timbago ndak kemungkin campur bau. Sungai Janiah kumpulan ikan di bawah bukit Batanjur. Anak apa gani ambo merekan tak mungkin campur bau.
Iko ndak masalah gani aja mereka ku Musa. Mau ndak kamu jadi suami anak saya? Jadi suami itu berat pak, babini, baban sadang ambo ndak bapiti, joha kambo balanjo ya nak pak. Untuk pembayar mahar saya ndak ada. Kata Nabi Shu'aib tu kaji menurun tu. Kaji menurun apa? Engkau boleh mencicil mahar. Ini Al-Quran ni pak. Di kalau dapat menentuan saya dapat jangan dapat paso membayar mahar kontan. Boleh dicicil. Al-Quran mengatakan begitu tenggang rasa ya kan. Kaum muslimin bapak ibu dicicilkan jo piti jo pak. Piti itu nanti ada cara lain kalau engkau mau. Ada anta jurani samania hijal gobalon kambiang ambo 8 kali hari raya wajib tambah kambiang balik balon itu kalau apa pak maharnya gobalo kambiang 8 tahun kalau ambo tolak saya pak nak nikah je nak pak nanti je 8 tahun ke gobalo kambiang ternyata Nabi Musa hatinya di dalam nyo tarimo ko walau kambiang ko. Ya kan? Nabi Shu'aib ko lama lah dia nyuci je lah pak. Faid man abtus asyaran kalau engkau genapkan 10 tahun rencana. Ya kan? Titik nyo tampung gatah nyo pali kurang lawe tapak tangan niru nyo antangan. Nyo terima. Ya kan? Setahun sudah itu mulai istri ku hamil. Ya kan? Taragaknya bertamu jo induknya Nabi Musa, kau minta izin ya kok lalu po Fir'aun ya lama tahun-tahun ambo siko nang kedua dek ambo ko nikah modeko alun tahu ama ambo jo minantunya le boleh ndak ambo bawa ke Mesir istri ambo boleh Musa kau kalau pakai SIM surat izin menikah gungguang lah bini yang tu kamakang bawa ya kan. Tapi Nabi Musa kau bawa putar-putar sesawali rumah pak. Piti nak. Nabi Shu'aib tersenyum, nyo masuk ke dalam bilik. Nyo keluar, nyo angkit piti sekaruang. Sekaruang majai tu. Iya kan? Iko ago ya. Karena kamu sabar, ini gajimu selama kerja di sini. Tidak saya ambil nak, ini gajimu untuk pokok hidup. Masuk Nabi Shu'aib jalan ambil setengah karuang. Kau aku ya, kau bonus kerajinan. Lah ya do mintu di buka maruin tu. Kan? Awak kapainya ke piti. Kawannya mintu kau kalau kayo menantu sutam pelindih. Kalau lawan saya setan ni bili. Istrinya hamil. Ada pe izin ni mintu jalan. Rengke. Jadi istriku hampir melahirkan. Kakinya sambuk berjalan tu. Jalanlah separuh. Dah. Jauh kampung dah. Sudah melahirkan awak pagi nanti. Berbalik salah awak pulang. Sama jaraknya kau nyala dia. Jalan nalah tak tampu aja. Jalan nak kena tampu lain. Sama jaraknya. Kok kareh nanti udah dukung lambo. Nak taluk jalan aja. Kutiko tu lah nak ada angkot. Lalu nak ada grab. Ya kan? Hanya dukung Nabi Musa apa? Kalau anak minta dukung tu lah biasa. Kau bini mangan doang. Alah dapat juga. Kan? Hanya gendong dari Nabi Musa. Nampak api dia terbukit dia. Ya kan? Ketika dia melihat api itu, bapak-bapak yang terhormat, kaum muslimin, dia berkata kepada istrinya, wahal ataka hadithu Musa izra'a naram faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ambo ambil api tu kita hidup nunggun hari dingin. Mudah-mudahan ambo tiba di atas tu atau ambo dapat petunjuk sana. Jadi sudah ada rasa dia akan dapat wahyu. Tiba dekat api itu, tiba suara sekali. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi lain. Tak ada Jibril mengantarkan wahyu. Langsung beliau menerima dari Allah. Maka Musa itu kalamullah. Ibrahim khalilullah. Nabi Muhammad Habibullah.
Apa kata Allah kepada Nabi Musa itu? Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala dia akan mengambil api itu terdengar suara memanggil, ya Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla na'laika, bukalah sepatumu, innaka bil wadil muqaddasi tua, ini tempat suci, tak boleh diinjak dengan sepatu. Itu mengko dia siangan di luar sampai sepatu pak, jangan bawa orang ke dalam Musa ji. Orang ko banyak kaum muslimin nentak tantu dia nambah dosa nambah palo dah pak. Lah dibuat ke masuk sampai bawa dua tu sandal tinggalkan di luar. Hanya bawa je kelam. Atunya merokok lo nyo buang lo pun tuang rokok dekat WC tu. Dia ndak batere tu kata, ndak saya ge. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, sebanyak kau orang Musa, engkau nanambo pilih kecil. Wa anakhtartuka, saya pilih engkau. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu yang akan saya sampaikan ini. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya, wa aqimis salah li zikri. Apa yang kita lihat di sini Pak? Wahyu turun kepada Nabi Musa yang diperintahkan pertama oleh Allah mendirikan salat. Untuk apa? Li zikri, untuk mengingat Allah. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Orang yang tidak salat putus dia mengingat. Ceritanya panjang lah Pak, tapi tidak mungkin nambo taruhan. Ikulah nambo kuliah subuh terlama selama, ya kan? Jadi ceritanya itu tentu sampai beko bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah karena ingin membunuh Nabi Musa. Ya, aku bertamu nang ketiba balik kita sambung cerita ko. Biko ambo mati apa dalam baca ayat kale, ya kan? Celik-celik. Nya di dalam surah kan, dalam surah Al-Anbiya ada, dalam surah Taha ada, dalam surah Al-Qasas ada. Tapi kalau Nabi Yusuf ceritanya cik dalam surah Yusuf Pak. Ya. Mudah-mudahan cerita ini menambah keimanan kita untuk menambah ibadah kepada Allah, bahwa intinya semua yang kita hadapi di dunia ini bukan nikmat saja, tapi banyak juga musibah. Kesabaran menghadapi musibah itu, itulah sebuah keberhasilan. Kalau ada kita gagal lebih-lebih anak ambona mudo, jalan selangkah hendak sampai nak pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyaput, baru tampak kilik peraknya. Kata Pak Soekarno, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan kita mengatakan gagal kalau baru sekali melompet awak jatuh. Ndak tahu awak baranang ke dilompei kalau kita ndak pernah jatuh. Kalau ada yang salah Bapak Ibu, maafkan ambo. Lain dia maaf Bapak Ibu. Ya kan? Nan bana dari Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh ambo pantun? Boleh. Di malata jalan ke gugut dekat pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui airnya jani. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah ambo lapeh jemaah jati suci jumuko yani. Pijang keluar lo mendoa awak seketik. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman irhamna ya Allah. Ya Salam ya Salam salimna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walijaddina walijaddatina
ولإخواننا ولأخواتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bakiro